warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi, mahasiswi, dan mata kuliah entrepreneurship. Kita sudah masuk ke bab 4, yaitu proses dan tahapan kewirausahaan. Ini aja. Ini aja. Baik. Pendahuluan kewirausahaan bukanlah hasil kebetulan, melainkan proses sistematis yang berawal dari ide hingga menjadi bisnis berkelanjutan. Jadi kewirausahaan itu bukan kebetulan, melainkan proses. Makanya kalau kalian ingin menjadi seorang wirausaha, ingin menjadi seorang entrepreneur, kalian harus mulai proses sedini mungkin. Ya, jadi harus proses mulai sekarang. Kalau enggak, lambat ya. Jadi harus mulai berproses. Ya. Menurut Peter dan Stephen, proses kewirausahaan adalah rangkaian aktivitas yang mencakup penciptaan, pengembangan, dan implementasi peluang untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial. Sedangkan menurut Durako menegaskan bahwa entrepreneurship merupakan siklus berulang dari identifikasi peluang, eksploitasi inovasi, dan evaluasi hasil untuk pertumbuhan berkelanjutan. Proses ini juga menuntut sinergi antara kreativitas, pengetahuan, dan kepemimpinan. Jadi harus butuh sinergi, harus butuh kolaborasi, ya. Tidak butuh satu tok, ya harus banyak hal yang harus disinergikan. Dalam konteks ekonomi digital, misalnya wirausaha tidak hanya memiliki ide saja, tetapi juga harus mampu mengukur pasar, membangun model bisnis yang adaptif, serta memahami dinamika teknologi dan perilaku konsumen. Itu jelas dari dua-duanya. Jadi kewirausahaan itu butuh proses yang sistematis, makanya kalian itu harus disiplin waktu, karena semuanya berkaitan dengan waktu, semuanya. Makanya sangat berharga sekali waktu itu. Kalau kita tidak pandai-pandai memilih waktu, maka kita termasuk orang yang merugi, orang yang merugi. Ya, apa dalilnya? Walhas. Baik, sekarang masuk kepada definisi proses kewirausahaan menurut para ahli. Menurut Baik menyebutkan proses kewirausahaan sebagai a series of steps involving opportunity, recognition, result,
gathering, and value creation. Apa maknanya? Apa maknanya? Step apa step? Tahap. Jadi butuh tahapan, ya. Opportunity, peluang, itu. Terus riset gathering, riset mengumpulkan sumber data, value creation, kreasi itu kreativitas, value ini nilai. Jadi kalau disimpulkan gimana? Proses menemukan kesempatan atau peluang dari sumber mengumpulkan sumber data dan nilai sebuah kreativitas. Biarkan intinya ada kesempatan, ada peluang, ya. Jadi harus punya database kita, punya informasi, ya. Mau buka usaha apa yang belum terjamah, yang belum ada yang memulai, kita mulai. Harus kita itu harus jadi pionir. Kalau ingin cepat terkenal, cepat melesat, ya, kita harus jadi pionir. Nah, apa awalnya kita menjadi follower, pengikut dulu, jadi karyawan dulu, boleh, tidak apa-apa. Tapi jadilah karyawan yang terbaik, ya. Jadi karyawan yang terbaik, yang mempunyai loyalitas tanpa batas, abdi, kalau di pondok abdi, ya. Barokahnya nanti kita akan rasakan setelah waktu berikutnya. Jadi kita jadilah karyawan yang terbaik, jadi follower tidak masalah, awalnya tidak. Tapi kita harus punya jiwa-jiwa kewirausahaan, jiwa-jiwa entrepreneur harus sudah punya di dalam hatimu kayak ini. Tanggung jawab kayak ini. Kalau aku lelet, risikonya seperti ini, rugi. Kalau yang aku produksi ternyata ada, tapi aku bilangnya bagus, ternyata nanti di pasar seperti ini. Jadi harus belajar, harus berani bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Itu seorang entrepreneur, ya, berani harus dimiliki jiwa-jiwa berani, jiwa-jiwa jujur, mengatakan yang hak itu hak, harus produknya cacat, tapi kita bilangnya baik. Yang tidak perlu berusaha. Ya. Contoh yang terjadi pada diri saya dulu ada di PT Philip Morris. Philip Morris itu bekerja di bidang apa? Rokok, Marlboro. Saya dulu modal sebagai administrasi perkebunan atau warehouse administration, warehouse administration, malahan administrasi gudang. Jangan sampai setelah diproduksi dari pabriknya, kemudian setelah finishing, kemudian digudangkan, ditaruh, disusun di gudang namanya warehouse. Jangan sampai hasil produksi itu cacat, ya. Cacat misalkan kalau rokok itu ada beetle kecil, bilang dulu kutu, beetle itu kutu, namanya kutu tembakau, beetle itu tatkala kita tidak betul-betul higienis, tidak betul-betul waktu produksi tidak betul-betul hati-hati, itu akan masuk ke dalam rokok. Nah, setelah diproduksi, dipindahkan ke gudang, didiamkan beberapa hari,
chemical itu akan merusak seluruh rokok yang ada di dalam pakunya. Hati-hati. Jadi butuh kesungguh-sungguhan, butuh tanggung jawab. Itulah jiwa-jiwa seorang wirausaha dan entrepreneur. Ya. Menurut Timur mendefinisikan bahwa proses kewirausahaan sebagai keseimbangan antara peluang opportunity, tim dan sumber daya atau riset yang dikelola secara dinamis terus-menerus. Jadi kalau kalian ingin buka usaha, jangan sekali-sekali besok itu berhenti stagnan dulu, nggak boleh. Misalkan Pak misalkan contohnya buka warung kopi, ya. Karena satu hari 24 jam ada yang beli, terus besoknya jangan dulu. Nggak boleh, harus terus continue, ya. Nggak boleh separuh-separuh. Besok buka lagi. Ada yang beli buat satu apa salah? Karena belum terkenal. Ya. Kalau sudah terkenal, aduh. Ya. Makanya cari nama orang yang mempunyai brand yang belum dipakai oleh orang lain. Apa contohnya? Misalnya kopi. Yang buka kopi dong atau dia lagi kopi. Saya buka kopi. Jangan kan coklat ya. Kalau coklat kopi susu, kopi ada, kopi ada, kopi ada lembek, sudah ada. Atau kopi Kongkang Ali. Kesimpulannya, proses kewirausahaan adalah sistem terintegrasi dan ide hingga pelaksanaan bisnis yang melibatkan inovasi, manajemen risiko, dan penciptaan nilai. Ya, proses ini tidak bersifat linear, tetapi dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Jadi misalkan daerah mana? Aku tidak kalau jual es krim di sini, ada dingin. Kira-kira aku tidak kalau kita jual es krim di Bukit Utara? Tapi aku, kenyataannya ada. Kenapa? Karena di Bukit Utara ada suatu desa atau kota yang di dalamnya ada namanya mandi kok, apa namanya, zona air panas itu apa namanya, sauna, mandi sauna. Jadi duduk aja, terus suhu udaranya itu dimainkan. Jadi 10, 15, akhirnya kan kemudian habis lega, pasti halus, pasti biasa. Ya, di sini kalau dingin tetap ada es krim laku. Oke, ini ada tahapan proses kewirausahaan. Ini kalau kalian nyari ini di internet nggak akan ada. Kenapa? Karena saya yang menulis. Kalau 5 fase utama tahapan kewirausahaan, tapi kalau kata-katanya seperti ini, karena ini menurut saya. Jadi nggak sama setiap orang yang mempunyai buku ajar itu nggak sama. Jadi jangan copy paste. Ini karena pengalaman ilmu dan pengalaman. Jadi ada 5 tahapan, tapi beda yang saya paparkan ini. Yang pertama adalah
opportunity recognition, yaitu kemampuan mengenali kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Jadi ada peluang di situ. Misalkan di pasar padat, pasar padat ada pasar padat. Belum ada apa di situ. Kayaknya apa itu? Bebek sindek belum ada. Sebetulnya peluang ya. Terus makanan khas Madura belum ada. Jadi saya buat tahu di mana. Kaitan untuk NTP itu loh. Ketika pembuatan yang ATM itu. Terus yang kedua, tahap yang kedua yaitu idea development, yaitu mengonversi ide menjadi konsep bisnis. Ide yang ada di dalam kepala diterapkan dalam tulisan berkonsepnya, dirancang konsep seperti ini. Jadi aku nanti ngambil karyawannya dari Stisida misalnya yang sedang PKL, PKL berapa lama di sini PKL? 1 bulan, 1 bulan atau 2 bulan. Seharusnya gini, kalau perlu 6 bulan sampai skripsi selesai di tempat PKI itu, karena dia yang akan meneliti, mengamati, itu luar biasa kalau sampai 6 bulan itu. Apalagi fenomenologi sangat luar biasa, karena dia juga itu beraktivitas, cara mempromosikan, cara menyajikan, cara menyambut tamu, terus cara belanja, cara memasak, semua dia akan perhatikan dan dia akan bagus itu. Kalau setuju, jadi semester 7 saya akan buka restoran di Rijal. Nanti kalian menjadi karyawan ya. Juga anjir sudah dapat makan gratis, dapat gaji bulannya. Saya cuma ingin meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh Abu ya. Terus yang tahap yang ketiga, business planning. Nah, inilah sebagai jembatan. Business planning ini adalah jembatan antara ide dan implementasi. Jadi ide yang sudah dikonsep tadi, sebelum kita mengimplementasikan, sebelum kita buka sumber usaha yang kita rintis, kita harus melalui business plan dulu. Gimana di planning? Yang mau kita sasar ini middle ke bawah atau middle ke atas nih? Yang mau kita sasar ini umum atau remaja nih? Atau orang tua nih? Harus sudah punya bisnis plan ya. Kemudian terus karyawannya siapa saja nih nanti harus pilih. Oh, cari penghubungi spesial dana yang perempuan harus cantik misalkan gitu ya. Jadi yang jadi penerima pengumuman itu harus cantik ya. Kalau nggak cantik itu pakai cadar lagi maling orang itu. Dan cantik, bersuara senyum ya. Selamat siang Pak, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Berapa orang Pak? Nah, ya. Oh 5 orang, oh sini Pak bedanya. Berapa orang Pak? 10 orang, oh sini Pak bedanya. Berapa orang Pak? 2 orang, oh sini diarahkan. Sangat bangga konsumen apabila dihargai seperti itu. Jadi harus bisa strategi pemasarannya, terutama keuangannya. Jadi waktu buka pertama kali biasanya ada promosinya, biasanya free kalau bagi yang dapat kupon ya. Yang saya lakukan di Malang kemarin waktu buka makanan khas Madura itu, saya sebutkan kupon 1 hari 100 ya. Habis itu sudah bayar orangnya mulai awal-awal kan. Terus dapat harga promo 50%, 15.000. Terus setelah habis masa promonya kembali normal, harganya 26.000 sama minumannya 30.000 ya.
Yang kita sasar, yang kita bidik adalah ini ke atas. Ternyata yang datang orang yang kaya-kaya, orang Cina-Cina dan Pak Haji yang ada. Terus tahapan yang keempat, implementation and management. Ini harus melibatkan organisasi sumber daya manusia. Jadi harus melibatkan sampean-sampean ini sebagai sumber daya manusia, sebagai sumber daya yang mempunyai jiwa-jiwa interpreter. Ya. Modal sudah pasti, teknologi iya, ada wifi di situ, terus ada sistem apa itu, drive-thru, nggak usah turun langsung pesan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, do and regulation. Apa itu? Apa dulu? Bumbu. Ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu evaluasi terhadap performa usaha, perluasan pasar, serta inovasi dagangan kita. Jadi setelah satu sukses, kita harus bisa membuat peluang di tempat lainnya untuk kita dirikan usaha yang sama. Sudah, ini nggak sama ya, sama sih di bagian usaha ada seperti ini. Ada 5 fase. Kalau nggak seperti ini nanti ibu lagi setelah buka kopi kok nggak ada yang datang, ternyata masyarakat kita nggak suka kopinya. Kemudian tahap 1 tadi kan sudah ya, dengan tahap ini ada penjelasannya saja. Planning, implementation, management, control, and evaluation. Yang pertama adalah opportunity dan tahap awal ini merupakan inti dari pengurangan. Tahap awal ini merupakan inti dari kewirausahaan. Intinya di tahap awal, yaitu kemampuan mengenali kebutuhan pasar yang menentukan produksi. Ya. Tren yang terbaru apa nih? Kalau dulu HP misalnya, HP dulu kan HP besar-besar, betul? Terus ganti HP yang kecil-kecil. Terus sekarang balik lagi besar, ya loh. Dulu kan kayak kecil-kecil. Saya beli 7 juta itu kecil. Terus ada harganya kecil. Itu udah dilihat banyak orang. Apalagi masih di kampus UAS, mahasiswanya ada yang punya. Saya sudah punya. Kok bisa punya saya di kakak untuk belikan. Oke, menurut Bern, kemampuan mengenali peluang sangat dipengaruhi oleh pengalaman, kreativitas, jadi sosial dan pengetahuan pasar. Jadi pengalaman penting, makanya kalian suatu saat nggak apa-apa jadi follower, nggak apa-apa jadi karyawan, jadi pegawai, tidak apa-apa. Namun jadilah karyawan yang terbaik dalam perusahaan, yang mempunyai loyalitas tanpa batas. Karena itu urusan kita, bukan urusanku, urusan kita. Karena kita makan dari situ, dari perusahaan itu. Kemudian harus kreatif ya. Jadi jangan menengok.
Terus harus jangan peko itu apa peko? Nggak tahu tentang jejaring sosial, nggak tahu Facebook, nggak tahu TikTok. Tahu Facebook? Tahu kalau bulan ada TikTok, terus apa lagi? Instagram, ya. Harus kita nggak boleh ketinggalan kereta. Ya. Dan pengetahuan pasar, kalau kita ingin membuka usaha yang pasti kita harus tahu pasar. Ya. Kalau kita nggak tahu pasar gimana? Karena kita mau memasarkan sesuatu. Ya. Contohnya di sini Tokopedia. Tokopedia ini lahir dari keinginan William Tanuwijaya untuk menjembatani kesenjangan antara penjual kecil dan konsumen melalui platform daring startup banyak. Agritech, Episeri ini anjing-anjing. Jadi dulu itu beli buku, saya sebagai mahasiswa itu dulu di Jalan Wilis kalau di Malang. Jadi ada buku baru tapi kira-kira agak rendah itu kualitasnya itu yang biasanya rambutnya putih ini coklat. Jadi ada beda. Namun harganya murah. Jadi semua mahasiswa belinya di situ. Akhirnya seperti Gramedia yang jual buku yang asli-asli itu tidak laku. Inilah Tokopedia ini. Sampai kalau beli buku, beli apa, pasti kualitasnya juga di bawah yang asli. Ya. Di Tokopedia pasti murah-murah karena kualitasnya tidak sama. Kemudian yang kedua, idea development. Ya. Setelah peluang tadi, opportunity tadi ditemukan, wirausaha perlu mengkonversi ide menjadi konsep bisnis. Jadi yang ide yang ada di kepala kita nantinya harus dibuatkan konsep dulunya sebelum terjun ke lapangan, uji kelayakan dulu. Caranya, kalau saya kemarin uji kelayakannya, kita pakai di Jumat Berkah. Jumat Berkah itu membagikan kasih kotak ke setiap jamaah sholat Jumat. Terus dikasih label gitu. Rumah makan khas Madura. Obatnya itu tapi pakai bahasa Madura. Tahu obatnya itu apa? Tidak ada itu. Obat itu tampil. Rindu itu kerong. Jadi tampil kerong. Jadi obat dulu. Jadi rumah makan obat dulu. Jadi mana ini akhirnya mulai datang kalau ada juga berkah karena kita bagi-bagi gratis ya. Biasanya sodako tapi kalau Allah dilipatkan udah pasti ya. Terus yang ketiga, ini menjembatani antara ide dan implementasi. Berusaha merancang model bisnis, strategi pemasaran sudah matang, model bisnisnya juga harus sudah matang, keuangannya juga harus sudah siap. Nah, kalau kita mau pakai promosi dari 1 minggu awal itu, kalau kita minggu pernah makan mie gadon harganya murah loh, 10.000 kan, 10.000. Namun waktu pertama kali buka itu 500 porsi gratis. Jadi mahasiswa itu seperti ular antri gitu kan, padahal buat 10.000. Ada 10.000 bagi saya dulu berapa jam ya? 10.000 berkaitan minggu berjam-jam. Jadi harus betul-betul ini. Terus serta struktur organisasinya harus jelas, yang bertanggung jawab dalam hal kebersihan, dalam hal promosi, dalam hal produksi yang memasak, semua harus sudah terstruktur dengan baik. Yang keempat, implementation and
nanti capek harus dikuatkan tarbiyah itu, harus ditarbiyah apa ya? Ada 3 konsep tarbiyah itu. Harus ditarbiyah apa ya? Itu loh, di luar dulu. Tarbiyatul afdal, badannya harus ditarbiyah biar kuat ya. Kemudian yang terakhir, rule and regulation ya. Jadi mengevaluasi terhadap performa usaha, perluasan pasar serta inovasi berkelanjutan. Jadi kalau sudah evaluasinya sudah bagus, sudah melayani konsumen dan berbagai tambahan sudah datang, akhirnya kita memperdekat usaha kita dengan konsumen. Jadi setiap kota kita punya cabang dan kita punya cabang di mana hanya 2. Jadi cabang ada beberapa. Kalian siap harus jadi mana? Jadi karyawannya praktekkan dulu kewirausahaan yang ada. Oke, ini model. Sekarang kita masuk kepada model proses kewirausahaan. Ada modelnya Timon. Timon ini nama orang atau nama buah? Nama orangnya bukan. Sama seperti model ini menggambarkan gerakan sebagai keseimbangan antara kesempatan tim dan riset. Jika satu komponen lebih lemah, dua lainnya harus menyeimbangkan. Jadi kalau satunya ada kencang, satunya juga harus menyeimbangkan ya. Contohnya di sini yang sudah terjadi yaitu keberhasilan dari startup tidak hanya pada ide tetapi juga kekuatan tim dan kemampuan mobilisasi modal. Jadi modal itu juga penting. Terutama modal yang utama dalam berwirausaha adalah sumber daya manusia. Kemudian lihat startup model ini namanya Eric Ries. Model ini fokus pada eksperimen cepat dan validasi pasar dengan 3 tahap utama. Yang pertama weeding itu membangun produk yang masih minim dibangun di sponsor. Contohnya apa itu? Modal yang perusahaan kecil kemudian dapat support sehingga menjadi besar. Contohnya pernah melihat dulu kecil, sekarang ada yang menjadikan itu besar. Dulu kecil, apa contohnya? Yang di Ridan, ada nggak yang di Ridan? Yang di Ridan kecil, orang tua besar, apa itu? Nggak tahu. Belum ada yang besar, belum. Yang kedua yaitu research, yaitu mengukur respon pasar. Kalau respon pasarnya oke, 60% ke atas, jod turunnya kita harus gas. Yang ketiga adalah learning atau belajar dari hasil yang kemarin. Oh ternyata respon dari pasar kurang. Gimana caranya? Harus kita menyebarkan produk yang ada, yang diinginkan oleh pasar seperti apa. Ya. Banyak startup Indonesia menggunakan pendekatan ini agar efisien dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau pelanggan. Apa contohnya? Startup apa contohnya? Startup apa? Contohnya? Startup. Apa contohnya startup? Sekarang lagi booming. Apa startup? Hubungan dari startup. Mana ya? Iya apa startup itu? Perusahaan startup yang terkenal sekarang apa? Yang motor muda, yang sampai pakai itu. Kalau nggak dipesan lah, Shopee itu.
ada sekarang apa sistemnya itu boleh dicek dulu, itu kan keinginan dari pelanggan gitu, karena makanya mereka pilih COB atau apa itu karena ingin tahu ini benar asli atau palsu, atau banyak yang pelanggan yang itu beli HP ternyata isinya di dalamnya itu baru. Kemudian yang ketiga, dynamic interpretation model. Ini menurut Bravo, perusahaan bersifat dinamis, dynamic itu dinamis. Prosesnya berulang-ulang, karena inovasi kemudian ada terus, nggak boleh stagnan, nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Oke, lanjut. Kedua. Yang kelima, faktor penentu keberhasilan ini faktor penentu keberhasilan proses kewirausahaan. Yang pertama kreativitas dan inovasi. Orang Indonesia itu banyak yang kreatif. Contohnya apa? Sepeda motor, sepeda motor bagus-bagus, kemudian di itu namanya kreatif. Inovasi itu mengembangkan dari yang pertama mobil nggak ada AC-nya, sekarang ada AC-nya. Ya. Dulu telepon nggak ada layarnya, nggak ada videonya, sekarang ada videonya. Itu inovasi. Yang kedua, jejaring dan kolaborasi. Jadi kita harus mempunyai jejaring, terutama jejaring sosial. Dan kita harus bisa kolaborasi yang bekerjasama. Pakai apa itu? Biasanya itu pakai pernah diajar oleh Pak Gira? Belum. Pak Gira belum. Dia punya kontennya followernya juga. Jadi saya kerjasama dengan dia, saya undang dia ke warung, ke rumah makan, terus disuruh promosi. Itu namanya kolaborasi. Namanya wah, follower-followernya Pak Gira ini yang otomatis langsung gimana ya, terkenal. Ya. Kemudian dengan kapan dalam manajemen ini memanage harus pinter ya, sudah belajar manajemen dua ya. Manajemen ada berapa sih? Fungsi manajemen ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Fungsi manajemen ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 2. Ada berapa? Ada namanya manajemen SDM ya. Termasuk kita ini sekarang SDM ini tidak entrepreneur ya. Yang kedua manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran, terus manajemen produksi, terus manajemen apa lagi? Keuangannya banyak manajemen. Kemudian yang keempat, faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam kewirausahaan, adaptasi teknologi. Jadi jangan katrok dalam hal teknologi ya. Jadi harus kuasai itu HP, kuasai itu laptop, kuasai itu iPad ya. Kuasai itu apa lagi? Laptop, komputer, kuasai itu. Namun yang menentu terakhir yaitu etika dan integritas. Jangan lupa etikanya. Kalian sudah lupa mulai dari dulu sampai ada mata kuliah agama Islam. Ada. Di pondok ada juga. Islam juga. Etika ini penting. Etika dalam berwirausaha itu penting. Kalau bisa buka usaha yang belum ada di sekitar. Ya. Atau walaupun Anda kita harus bisa kreatif. Ya. Nah, pokoknya jangan dipakai sama. Ya. Misalkan di sana ada jual ayam geprek, kita jual ayam apa? Ayam betutu
adik asli, tapi dia tahu Madonna terkenal apa Madonna, penyanyi atau apa, film atau LC itu Madonna itu LC ya. Jadi kesimpulannya pada kelompok ini yang pertama yaitu proses keuangan adalah perjalanan strategis dari ide hingga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan ya. Oke, punya cabang ya. Jadi Indonesia banyak cabangnya dari Jawa Timur ada beberapa kota ada cabang-cabangnya, terus Jawa Tengah ada beberapa kota ada cabang-cabangnya. Harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti untuk mendapatkan manfaat pada ya. Bukan banyak yang berikut menjadi karyawan dan kerja kan bermanfaat bisa menghidupi orang ya. Dijadikan oleh Allah, dijadikan wasilah untuk bermanfaat pada orang ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu seorang wirausaha adalah mereka sukses bukan hanya yang memiliki ide besar tetapi mengeksekusi ide tersebut dengan disiplin, adaptif dan berbasis nilai. Jadi harus orang wirausaha itu bukan cuma punya ide kok, punya ide mau buka apa itu loh enak kemarin di undi itu film enak itu. Terus ada macam-macam bumbu yang lain loh, kira-kira. Terus buka kalau sudah jual lebih itu, kalau ada orang datang mau makan itu seharusnya kayak seperti sebelah ini, sebelah ada warung kopi itu, sebetulnya menjadikan namanya minuman. Apa itu ada seringnya, ada gelang-gelangnya. Apa gitu? Beda itu ada di sini? Nggak ada. Dia kan ada. Oh, saya nggak tahu kemarin minum kopi. Itu ada serai, ada gula merah yang dari kemarin dulu. Terus dikasih apa lagi? Jahe atau apa gitu. Akhirnya kalau kita minum itu kemungkinan gila. Kalian kalau mau coba apa kerjasama kolaborasi ya. Yang ketiga, dengan memahami tahapan dan model proses kewirausahaan, mahasiswa dan dalam berusaha jadi Anda individual kan namanya menjadi calon pengusaha. Berarti harus jawab apa? Dapat membangun usaha yang bukan hanya menguntungkan tetapi juga berdaya saing dan berkelanjutan. Jadi harus bisa bermanfaat ya. Tujuan seorang mukmin itu harus bisa bermanfaat. Jadi dimanapun kaki kita berpijak, disitulah kita bermanfaat bagi sekitar. Itu orang mukmin. Makanya Allah itu lebih kita kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Cuma dari Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Bukan apa dalilnya? Gimana? Gimana dalilnya? Tuh, mau kalah mau mu'minun khairun wa ahabbu ila Allah bila mu'minin do'in. Tapi mu'min yang kuat itu lebih bagus kata Allah dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Oke, kita tes normatif yang ngantuk biar bangun.
Oke. Satu, proses kewirausahaan menurut tim MON berfokus pada keseimbangan antara ayo menurut tim MON, ayo. Berfokus pada keseimbangan antara peluang dan pekerjaannya. Yang kedua, model learn startup diperkenalkan oleh model learn startup oleh Eric Ries. Oke, benar. Tiga, tahap terakhir dalam proses kewirausahaan menurut Breeder adalah C. Waduh ini, oke. Yang terakhir, salah satu contoh penerapan bisnis model kanvas. Tahu kanvas? Apa kanvas itu? Kanvas apa? Kanvas ini adalah yang mana? Ya? C. Penggunaan sistem dan prosesi PR. PR adalah itu PR. Satu, jelaskan secara singkat tahapan utama dalam proses kewirausahaan mulai dari munculnya ide bisnis hingga usaha tersebut berkembang dan berkelanjutan. Sertakan contoh nyata dari wirausaha Indonesia yang berhasil melewati tahapan tersebut dengan baik. Dua, mengapa kemampuan mengenali peluang opportunity recognition dianggap sebagai kunci awal keberhasilan dalam kewirausahaan? Jelaskan pendapat Anda dengan mengaitkan antara kreativitas, inovasi, dan kebutuhan pasar masa kini. Oke, pertanyaan ini Pak, saya tanyakan. Dijawabkan. Bagaimana? Belum ya? Belum. Yang lain belum juga? Belum. Ini cukup sekian atau lanjut? Kayak dengan lupa menjadi lupa maka saya tidak ada jalan apa yang penting kalau di pondok itu yang penting ya nanti yang apa yang memahamkan itu langsung Allah bukan khawatir kalau bisa kalau ada pondok ini yang penting adil kalau perlu apa dulu apa yang kayak gini bantu ini itu nggak akan dibantu itu kan aura dari luar kayak ilmu langsung meresap.
jurusan ini. Tuh, saya nggak sembarangan ini jurusan terbaik. Ya, yang mau mempunyai UMKM, mempunyai restoran, dan nanti selera mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi bapaknya harus ilmu yang baik ya. Sampai kalau tidak dari lebih hayu dari ini. Karena nggak pede ya. Orang entrepreneur itu pede atau enggak? Kalau pede ya percaya diri itu dirinya orang entrepreneur. Bukan waktu itu kan bisa ya gitu. Iya, apa nanti sampai kalau sudah di foto terus up terus dia edit apa jadi ini jadi ini ya bisa kan. Makanya dengan makro dan dengan teknologi dengan mencari kerja tapi kita harus bisa jalan ini. Oke, kita tutup pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat sehingga menjadi wasilah untuk kita menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika